Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Ripanasari dengan NIM 2305 1260552. Jadi di sini kami akan mereview jurnal internasional dan teman-teman saya yang lainnya. Jurnal yang akan kami review dengan judul Women and Children Well-being in India Nuclear Family During the COVID Pandemic. Untuk introduksinya berisi tentang pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia, termasuk di India, dengan dampak signifikan bagi perempuan dan anak-anak. Dengan penguncian wilayah, tingginya kasus infeksi dan proses vaksinisasi yang lambat, perempuan terutama dalam keluarga inti mengalami beban tanggung jawab yang semakin berat, terutama dalam pengasuhan anak. Penutupan pusat perawatan anak dan pendidikan usia dini membuat perempuan harus menanggung tanggung jawab pengasuhan yang tak terbayangkan, yang seringkali menimbulkan perasaan ketidakberdayaan dan rentan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam konteks sosial dan ekonomi semakin meningkat selama pandemi, menempatkan perempuan dalam situasi yang sulit tanpa perlindungan sosial yang memadai. Dalam konteks keluarga inti yang menjadi norma di masyarakat perkotaan India, perempuan sangat bergantung pada lembaga eksternal seperti pusat penitipan anak dan pekerja rumah tangga. Ketergantungan ini menjadi masalah besar selama pandemi, karena fasilitas tersebut tidak tersedia yang membuat kesejahteraan perempuan dan anak-anak mereka semakin rentan. Pengasuhan anak, meskipun dilihat sebagai tanggung jawab perempuan, menjadi beban yang lebih besar dan berkurangnya dukungan eksternal. Pandemi ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana perempuan dari keluarga inti mengalami tekanan yang luar biasa dan betapa pentingnya memahami dampak pengasuhan selama masa krisis ini. Penelitian ini menyoroti perlunya mengeksplorasi lebih dalam bagaimana perempuan dan anak-anak dalam keluarga inti beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh pandemi, serta bagaimana tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan langkah-langkah yang lebih efektif. Sifat timbal balik dari tantangan ini antara perempuan dan anak-anak memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kebutuhan akan dukungan yang lebih baik bagi kesejahteraan mereka di masa depan. Saya Maria Trin Kurniawati dengan NIM 23051266054. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk menggali pengalaman dan persepsi perempuan dan anak dalam keluarga inti di India selama COVID-19. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan responden yang dipilih secara perpusif dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, serta fokus grup diskusi yang melibatkan kelompok perempuan dan orang tua. Dengan menggunakan teknik analisis tematik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang diperoleh, serta memahami bagaimana konteks budaya, ekonomi, dan sosial mempengaruhi kesejahteraan mereka. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara dan diskusi diikuti dengan pengkodean data untuk mengelompokkan informasi yang relevan. Selanjutnya, penelitian melakukan triangulasi data untuk memastikan validitas hasil penelitian dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan konteks. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak
serta faktor-faktor yang berkontribusi pada kesejahteraan mereka dengan situasi yang tidak menentukan ini. Ini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Penelitian ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan berlapis-lapis dan perubahan perilaku pada perempuan dan anak-anak, terutama dalam konteks keluarga inti perkotaan di India. Penutupan pusat penitipan anak usia dini, bekerja dari rumah, serta ketidakpastian terkait kesehatan dan ekonomi menciptakan tantangan besar bagi para ibu yang memikul tanggung jawab penuh dalam pengasuhan anak. Meningkatnya infeksi, kelangkaan sumber daya medis, serta ancaman global ketiga yang mungkin lebih mempengaruhi anak-anak semakin memperburuk situasi. Hasil penelitian menunjukkan 3 bentuk gangguan utama yang dihadapi perempuan selama pandemi. Perubahan persepsi tentang rumah, peningkatan tanggung jawab, dan dampak pengangguran. Gangguan-gangguan ini berdampak signifikan pada perilaku perempuan dan anak-anak, terutama dalam konteks bermain dan berinteraksi sosial mereka. Studi ini memberikan wawasan penting tentang kompleksitas tantangan yang dihadapi keluarga inti di India, terutama yang berkaitan dengan pengasuhan anak selama krisis global. Yang pertama, perubahan konsep rumah. Mengenai perubahan konsep rumah selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa batas-batas antara rumah, bekerja, pengasuhan anak, dan aktivitas lainnya menjadi kabur. Bagi perempuan dalam keluarga inti, rumah tidak lagi sekedar tempat tinggal, melainkan juga menjadi kantor, sekolah, dan taman bermain yang meningkatkan beban tanggung jawab mereka secara signifikan. Ruang fisik dan perangkat elektronik yang terbatas, serta tumpang tindihnya berbagai kegiatan di satu tempat menciptakan tekanan tambahan. Pandemi mengubah persepsi perempuan tentang rumah sebagai tempat yang nyaman dan aman menjadi sumber stres, terutama dengan rutinitas yang terganggu dan disiplin yang menurun. Para perempuan harus menyeimbangkan pekerjaan rumah tangga, tugas pekerjaan, serta pendidikan anak secara bersamaan yang menyebabkan kelelahan fisik dan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi memperburuk ketegangan antara peran pekerja dan keluarga, menghilangkan makna dasar rumah sebagai tempat yang aman dan nyaman, serta menambah beban pengasuhan pada perempuan. Yang kedua, kejengkelan dalam tanggung jawab perempuan. Mengenai kejengkelan dalam tanggung jawab perempuan selama COVID-19 menunjukkan bahwa pandemi memperburuk beban pengasuhan anak dan tanggung jawab domestik yang sudah ada sebelumnya. Perempuan mengalami tekanan luar biasa dalam menangani berbagai peran sekaligus seperti ibu, istri, bekerja, dan pengasuh tanpa dukungan domestik yang memadai. Penelitian ini menyoroti bahwa norma sosial di India memaksa perempuan, terutama ibu yang bekerja, untuk mengutamakan tanggung jawab pengasuhan anak yang memperburuk oleh pandemi. Pandemi menyebabkan perempuan terjebak dalam labirin tanggung jawab ganda dengan peran profesional dan domestik yang tumpah tindih tanpa batas waktu dan tempat. Akibatnya, perempuan merasa terkuras secara fisik dan mental, mengalami kelelahan, serta kesulitan dalam menyusun strategi kemajuan karir mereka. Tekanan berlipat ganda ini menurunkan produktivitas dan kesejahteraan perempuan, menciptakan situasi di mana kesempatan mereka untuk berkembang dalam kehidupan profesional semakin terbatas. Pandemi juga memperburuk ketidaksetaraan gender dengan menguatkan
patriarki yang membebani perempuan dengan pekerja rumah tangga dan pengasuhan anak secara berlebihan. Yang ketiga, keadaan pengangguran. Selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa perempuan, terutama dari kelas sosial menengah dan bawah, mengalami dampak yang tidak profesional terhadap kehidupan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Pandemi telah memperburuk kondisi pekerjaan perempuan yang sebelumnya sudah tertinggal dalam mendapatkan pekerjaan formal dan bergaji tinggi, dengan peningkatan risiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan, terutama karena penutupan pusat penitipan anak. Banyak perempuan terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengurus anak tanpa dukungan, yang menurunkan kemandirian finansial mereka dan meningkatkan ketidakamanan ekonomi. Pengangguran pada kedua orang tua berdampak signifikan pada perkembangan anak, baik dari segi pendidikan maupun kesejahteraan emosional. Dengan penelitian menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan orang tua berkaitan dengan pola asuh negatif yang berdampak buruk pada perilaku dan perkembangan verbal anak. Kondisi ini lebih diperburuk oleh kurangnya dukungan sosial dan ekonomi bagi perempuan yang bekerja di sektor informal yang lebih rentan terhadap kehilangan pekerjaan tanpa perlindungan atau manfaat seperti cuti berbayar. Pandemi dengan demikian menciptakan situasi yang memperdalam ketidaksetaraan gender dan sosial, dengan perempuan dan anak-anak menjadi korban utama dari dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjut. Perkenalkan, nama saya Yarna Mirip dengan NIM 2391262. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari hasil penelitian yang bagian D, drama selama pandemi. Kesimpulan dari drama selama pandemi menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak pada perilaku bermain anak-anak. Pandemi membatasi kesempatan bermain di luar, mengurangi aktivitas fisik, serta mempersempit lingkaran sosial anak-anak. Hal ini menyebabkan kurangnya interaksi sosial, rendahnya perilaku prososial, dan hilangnya pembelajaran yang biasanya diperoleh melalui permainan. Banyak ibu-ibu menghadapi tantangan besar dalam menyalurkan energi anak-anak mereka tanpa dukungan dari teman, guru, atau kelompok sebaya. Pandemi juga memperburuk masalah bagi anak-anak yang tinggal di ruangan terbatas seperti apartemen tanpa akses ke taman bermain. Ketakutan akan virus membuat banyak orang tua melarang anak-anak bermain di luar, sehingga membuat anak-anak semakin frustrasi dan keputusasaan muncul akibat rutinitas menonton di rumah. Selain itu, dengan terbatasnya permainan fisik, anak-anak beralih ke permainan daring. Dan penggunaan ponsel juga berisiko menimbulkan masalah kesehatan seperti gangguan penglihatan dan kurangnya interaksi sosial yang sehat. Bermain ini era pandemi telah mengambil bentuk yang unik, namun berbahaya dengan permainan daring sepenuhnya menggantikan teman dan lingkungan bermain fisik. Situasi ini dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan bagi perkembangan sosial emosional dan kognitif anak-anak. Pandemi menghapuskan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, belajar, berbagi, bekerja sama, serta mengelola emosi melalui interaksi dengan teman sebaya yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Bagian E, interaksi sosial selama pandemi menyoroti dampak besar pandemi COVID-19 terhadap interaksi sosial anak-anak dan proses pembelajaran mereka. Selama pandemi, banyak interaksi sosial yang hilang, terutama dalam hal bermain dan beraktivitas bersama di teman-teman atau keluarga. Hal ini berakibatkan pada penurunan keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, serta meningkatnya sifat mudah tersinggung akibat kurangnya kontak sosial. Beberapa studi menunjukkan bahwa anak-anak mengalami perubahan perilaku seperti merasa tidak nyaman dengan sentuhan dan ekspresi wajah orang lain yang menunjukkan dampak deprivasi sosial. Selain itu, pandemi platform sudah ada sebelumnya. Penerapan wajib ini menambah tantangan besar, terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan sumber daya terbatas. Beberapa studi menunjukkan bahwa anak-anak mengalami perubahan perilaku seperti merasa tidak nyaman dengan sentuhan dan ekspresi wajah orang lain, yang menunjukkan dampak deprivasi sosial. Selain itu, pandemi juga memaksa pembelajaran jarak jauh menjadi salah satunya alternatif pendidikan. Meskipun beberapa platform sudah ada sebelumnya, penerapan wajib ini menambah tantangan besar, terutama bagi anak-anak yang dari keluarga dengan sumber daya terbatas. Beberapa masalah yang muncul antara lain kurangnya keterlibatan antara anak-anak dalam pembelajaran daring, keterbatasan fasilitas seperti ponsel atau wifi, serta dampak negatif terhadap kesehatan mata akibat terlalu lama menggunakan perangkat elektronik. Selain itu, risikonya juga mencakup peningkatan kecemasan, stres, dan gangguan fisik akibat pembelajaran jarak jauh yang tidak sesuai dengan usia dan kebutuhan anak-anak.
Di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan perlindungan anak dari konten berbahaya di dunia maya, terutama ketika anak-anak semakin banyak terpapar teknologi selama pandemi. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk beradaptasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan aman untuk anak-anak agar dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi khususnya bagi keluarga dengan latar belakang rendah. Baik, perkenalkan nama saya Suti Astianingsih dengan NIM 2305126068. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil penelitian, hasil review kami dengan teman-teman saya. Jadi di sini tuh ada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman perempuan dari keluarga inti dalam menghadapi tantangan pengasuh selama pandemi COVID-19 ini. Hasil penelitian merujukkan bahwa perempuan mengalami ketingkatan tanggung jawab, kebingungan, dan perasaan tidak berdaya yang diperani oleh sistem pendukung yang minim dan hanya mengungkapkan kelemahan struktur keluarga inti. Terhadap juga menyoroti berbagai perempuan dan anak-anak terpengaruh secara signifikan. Perempuan harus menyesuaikan diri dengan banyak peran, termasuk mengelola anak-anak yang terkurung di rumah dengan membatasi sosial dan pembelajaran jarak jauh. Situasi ini menyebabkan ketergantungan fisik dan mental pada ibu serta membatasi perkembangan optimal anak-anak. Anak-anak usia dini juga mengalami perubahan signifikan, termasuk berkurangnya interaksi sosial dan keterbatasan dalam bermain, dan mengakibatkan perilaku yang lebih bertanggung. Kehidupan digital semakin mendominasi dan anak-anak lebih terpapar teknologi daripada orang tua mereka, menciptakan jarak dalam hubungan orang tua dan anak-anak. Jadi penelitian ini menekankan pentingnya dukungan sistematik dan stabil untuk pengasuhan anak-anak dan kesejahteraan gender, serta perlunya pertimbangan kesehatan mental perempuan dan anak-anak. Selain itu, ada kebutuhan untuk memikirkan ulang pendekatan terhadap pendidikan anak usia dini di era digitalis. Meskipun situasi pandemi menimbulkan kesulitan yang signifikan, perempuan dan anak-anak menunjukkan ketergantungan dan kemampuan untuk beradaptasi. Namun, tantangan-tantangan ini membuka peluang baru bagi para pembuka kebijakan, guru dan orang tua untuk mempertimbangkan strategi yang lebih efektif dalam mendukung pendidikan dan perkembangan anak-anak di masa depan. Penelitian ini menyertakan bahwa langkah-langkah kontekstual harus diambil untuk mengembangkan kompetensi anak dan mendukung kesejahteraan mental mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.